Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang fase penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah tahap kehadiran pedagang muslim, yaitu sebelum abad ke-13 Masehi. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, diperkirakan pada abad ke-7 sampai ke-11 Masehi. Melalui pedagang dari luar maupun pedagang Indonesia sendiri, Islam disebarkan di pelabuhan-pelabuhan jalur perdagangan, yaitu sekitar Selat Malaka, Palembang, menyusul Ambon, Tuban, Gresik, Makassar, sampai akhirnya ke Indonesia bagian timur. Pendapat masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah dikemukakan oleh Syekh Samsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Talib ad-Dimashqi tahun 1327. Beliau mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui Champa, yaitu Kamboja dan Vietnam sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan, yaitu sekitar tahun 651 atau abad ke-7. Versi lain mengatakan bahwa pada abad ke-1 sampai abad ke-4 Hijriah terdapat hubungan perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk Indonesia. Diperkuat lagi dengan adanya makam Fatimah binti Maimun yang menunjukkan pola gaya hias makam dari abad ke-10 Masehi. Yang kedua, tahap terbentuknya kerajaan Islam pada abad ke-13 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Pada fase ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam, yaitu ditemukannya makam Malik As-Soleh di Samudra di Aceh Utara, merupakan bukti yang jelas adanya kerajaan Islam di Samudra Pasai. Bukti adanya sejarah kerajaan ini ditulis oleh Ibnu Batutah, seorang utusan kerajaan Delhi ke Tiongkok. Dalam perjalanan dari India ke Tiongkok, Ibnu Batutah singgah di Samudra Pasai dan mengunjungi istana Sultan Malik Az-Zahir. Dari hasil kunjungan kerajaan tersebut, diketahui bahwa Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting tempat kapal-kapal India dan Tiongkok berlabuh. Berkembangnya kerajaan tersebut dikarenakan maraknya lalu lintas perdagangan yang terjadi. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok berbaur dengan masyarakat Indonesia yang menyebabkan tersebarnya agama Islam di Indonesia. Kerajaan tersebut tersebar pesat di berbagai daerah, yaitu Sumatera, Jawa, Maluku, dan Sulawesi. Pada akhir abad ke-13, kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia ini merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Hal tersebut berlanjut hingga permulaan abad ke-15. Tahap terbentuknya kerajaan Islam selanjutnya, sejak akhir abad ke-15 Masehi dan permulaan abad ke-16 Masehi, pusat-pusat perdagangan di pesisir utara seperti Gresik, Demak, Dermayu, Banten, dan Cirebon telah menunjukkan keagamaan yang dilakukan oleh para wali di Jawa. Para wali, dengan bantuan kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram, dapat mengembangkan Islam ke seluruh daerah-daerah penting di Jawa, bahkan di luar Jawa, seperti Banjarmasin, Hitu, Ternate, Tidore, dan Lombok. Perkembangan Islam secara struktural atau pada level birokrasi diawali dengan masuk Islamnya para raja-raja yang kemudian diikuti oleh rakyatnya. Dengan masuknya Islam dalam kelompok bangsawan dan raja, pada akhirnya mereka mulai mendalami dan memahami Islam dalam komunitasnya. Disinilah awal munculnya sosok sultan yang menjadi ulama. 3. Tahap pelembagaan Islam. Pelembagaan Islam yaitu proses terbentuknya institusi sosiopolitik Islam dalam bentuk negara Islam Demak.
Wali Songo yang menjadi tokoh sentral perjuangan menggunakan beberapa tahapan, yaitu pertama, mendirikan masjid. Para wali mendirikan masjid bukan sebagai tempat ritual ibadah sholat saja, akan tetapi sebagai tempat perkajian, taklim, tarbiyah, tempat musyawarah, koordinasi dakwah, dan lainnya. Dari masjidlah dakwah Islam dimulai. Tahap kedua, mendirikan pesantren. Pesantren telah menjadi oven tempat pembakaran ruh jihadi yang menggelora bagi setiap pemuda, yang melahirkan kader-kader pejuang Islam, sehingga terus-menerus tidak ada lost generation bagi keberlangsungan dakwah. Puncak kelembagaan Islam adalah dengan didirikannya kerajaan Islam sebagai institusi sosiopolitik Islam yang menjadi basis bagi dominasi Islam.